Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila rahimakumullah. Kaum muslimin menang dalam perang Badar. Pasukan Quraisy dibuat takluk oleh pasukan Islam. Banyak para pemimpin kaum Quraisy yang terbunuh pada perang itu, termasuk Abu Jahal. Selain itu, kaum muslimin juga menawan 70 orang Quraisy, kebanyakan para pemimpin dan orang berpengaruh. Sungguh dalam peperangan tersebut umat Islam memperoleh kemenangan atas berkat pertolongan Allah. Bagaimana tidak, jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah pasukan yang lebih besar 3 kali lipat daripada pasukan Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu mas-sabirin. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, sebagian besar pasukan Quraisy telah menjadi tahanan perang kaum muslimin. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling keras ingin membunuh para tawanan perang ini. Tetapi para tawanan tersebut masih ingin hidup dengan jalan penebusan. Oleh karena itu, mereka mengutus seseorang kepada Abu Bakar agar membicarakan hal ini dengan Rasulullah SAW. Utusan itu berkata, "Ya kerabat kita, orang Quraisy paling lembut dan punya belas kasihan tinggi. Kita tidak melihat Muhammad menyukai yang lain lebih daripada dia," ujar mereka. Utusan itu berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, di antara kita ada yang masih menjadi ayah, saudara, paman, atau saudara sepupu kita. Bicarakanlah dengan sahabatmu itu supaya bermurah hati kepada kami atau menerima penebusan kami." Abu Bakar berjanji akan mengusahakannya. Namun mereka khawatir Umar akan mempersulit keadaan. Mereka lalu mengutus orang kepada Umar dengan pesan yang sama seperti kepada Abu Bakar. Tentu saja Umar menatap mereka penuh curiga. Akhirnya kedua sahabat besar itu menemui Nabi. Abu Bakar menemui Rasulullah dengan permintaan agar Rasulullah bermurah hati kepada para tawanan perang itu atau menerima tebusan mereka. Menurutnya hal itu akan menaikkan citra orang muslim di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Dengan begitu siapa tahu mereka akan tertarik untuk masuk Islam, menurut Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi Sayyidina Umar tidak setuju dan tetap keras. "Ya Rasulullah," katanya, "mereka musuh-musuh Allah. Dulu mereka mendustakan, memerangi dan mengusir engkau. Penggal saja leher mereka. Mereka biang orang-orang kafir, pemuka orang-orang sesat. Orang-orang musyrik itu sudah dihinakan Tuhan." Rasulullah SAW tidak merespon keduanya. Beliau lalu pergi menuju rumah. Beliau tinggal sejenak di sana dan kembali keluar. Orang ramai segera melibatkan diri dalam persoalan ini. Satu pihak mendukung ide Abu Bakar dan yang lain memihak Umar. Rasulullah kemudian mengajak mereka bermusyawarah. Beliau membuat suatu perumpamaan tentang Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar seperti Mikail, malaikat yang memiliki sifat pemaaf kepada hambanya dari kalangan Nabi. Ia seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Jibril, malaikat yang membawa kemurkaan dari Tuhan dan bencana terhadap musuh-musuh Allah. Di lingkungan para Nabi, Sayyidina Umar seperti Nuh dan Musa alaihi wassalam. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, kaum muslimin pun berunding dan akhirnya memutuskan bahwa mereka dapat mengabulkan cara penebusan itu. Dari dua pendapat, Rasulullah cenderung mengikuti saran Abu Bakar, yaitu membebaskan tawanan perang dengan sejumlah tebusan.
Apalagi keputusan ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 4. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, bukan berarti pendapat Umar bin Khattab tidak memiliki landasan yang kuat. Ia berpendapat bahwa izin Allah untuk membebaskan tawanan perang karena mereka tidak memerangi orang-orang muslim. Mereka tidak boleh dibunuh. Mereka tidak boleh dibunuh. Akan tetapi berbeda dengan para pemimpin kafir tawanan Badar kali ini. Mereka adalah musuh Allah yang sangat berbahaya sehingga harus dibunuh. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam Al-Quran juga membenarkan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab dalam surat Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Benarlah bahwa para tawanan Badar yang bebas kala itu menjadi musuh yang paling kuat pada peperangan Uhud, yang membantai pasukan muslimin karena hendak membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Selang beberapa waktu datang Mi'raj. Selang beberapa waktu datang Mi'raj ibn Hafiz hendak menebus Suhail ibnu Amr yang tertawan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Suhail ini adalah seorang orator ulung. Melihat Mi'raj melakukan tebusan, cepat-cepat Umar menemui Rasulullah. Umar rupanya keberatan kalau orang itu lolos tanpa mendapat suatu pelajaran. Oleh karenanya ia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku mencabut 2 gigi seri Suhail ibn Umar bin Amr agar lidahnya menjulur keluar dan ia tak dapat lagi berpidato mencerca engkau di mana-mana." Kemudian Rasulullah berkata, "Aku tidak akan memperlakukannya secara kejam supaya Allah tidak memperlakukan aku demikian, sekalipun aku seorang nabi." Nabi sambil tersenyum. Ucapan Umar menunjukkan kegigihannya mengenai pendapat untuk tidak membiarkan para tawanan yang berkemampuan kembali mengadakan perlawanan kepada kaum muslimin. Dan wahyu turun memperkuat pendapat Umar mengenai para tawanan perang. Hal ini membuat Umar makin dekat di hati Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit